Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa al-anam wa arsala rasulahu bitablighi ilal arabi wal ajam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairal anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafdina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit ceramah saya mengenai keberkahan melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ibadah puasa merupakan rukun Islam yang 5 yang wajib bagi setiap orang mukallaf untuk melaksanakannya. Ibadah puasa diwajibkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa kepada umat Nabi Muhammad bukanlah suatu ketentuan yang sama sekali baru, melainkan suatu ibadah yang telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya, seolah ia adalah ibadah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia adalah ibadah sebagai kebutuhan abadi bagi jasad dan rohani manusia. Ibadah puasa mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan ibadah lainnya. Mengapa demikian? Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka hanya dirinya dan Allah lah yang mengetahui apakah dirinya itu melaksanakan puasa ataupun tidak. Berbeda dengan ibadah lainnya yang langsung bisa disaksikan oleh orang lain selain dirinya. Ketika seseorang itu melaksanakan ibadah puasa yang syar'i, maka orang tersebut akan memperoleh keberkahan-keberkahan dengan melaksanakan ibadah puasa tersebut. Apa saja keberkahan-keberkahan yang akan diperoleh orang ketika seseorang itu melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama, yakni ketika seseorang itu berpuasa, maka puasa tersebut akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu bidzalika yaumin nari an wajhi sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka niscaya Allah akan menjauhkannya pada hari itu wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Adapun keberkahan yang kedua, yakni ketika seseorang itu berpuasa, maka puasa tersebut akan menjadi perisai baginya dari beberapa syahwat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika seseorang itu telah mencukupi pada umurnya, maka ia disyariatkan untuk berpuasa. Sebab syahwat terhadap lawan jenis hanya mampu dikendalikan oleh puasa. Menikah adalah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ketika seseorang itu belum mampu untuk melakukan menikah, maka ia disyariatkan untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun." Barang siapa yang belum mampu untuk melakukan menikah, maka berpuasalah, sebab puasa adalah pencegah dari beberapa syahwat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun keberkahan yang ketiga, yakni ketika seseorang itu berpuasa, maka puasa tersebut akan menjadi jalan baginya menuju surga. Dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal apa yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku kepada neraka." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Alaika bisaumi fa innahu la misla lahu." Berpuasalah sebab ibadah puasa adalah ibadah yang tiada tandingannya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Adapun keberkahan yang keempat, yakni ketika seseorang itu melaksanakan puasa, maka puasa tersebut akan menjadi penolongnya pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kelak pada hari kiamat, puasa dan amalan-amalan ibadah lainnya akan menjadi pembela bagi pelakunya agar terhindar dari api neraka dan memudahkan untuk menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat dan penolongan bagi hambanya pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, "Ya Allah, aku telah mencegahnya dari makan dan memuaskan syahwat di siang hari, maka jadikanlah aku penolong baginya." Kemudian Al-Quran pun akan berkata, "Ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur di waktu malam, maka jadikanlah aku penolong baginya." Maka kedua syafaat tersebut akan menjadi pembela bagi kita dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keberkahan yang kelima, yakni ketika seseorang itu berpuasa, maka puasa tersebut akan menjadi sebab kebahagiaan dunia dan maupun akhirat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu akan memperoleh dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun keberkahan yang terakhir, yakni ketika seseorang itu berpuasa, maka bau mulut orang yang berpuasa tersebut akan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala khulufu fihi atyabu indallahi mirrihi maskih." Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan harumnya bau minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itulah tadi keberkahan-keberkahan yang akan diperoleh seseorang jikalau seseorang tersebut melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa terlebih pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sebab pada bulan ini kita akan lebih banyak memperoleh keberkahan-keberkahan dengan melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung memperoleh keberkahan-keberkahan tersebut, dan yang paling utama, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung kelak bertemu pada zat yang telah mensyariatkan puasa di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sinilah ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kehilafannya, saya mohon maaf. Wallahu yahdina wa yahdikum ala sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.